Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk renungan hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa, hari ini kami mau diajar lewat firman-Mu. Biar kami semakin hari semakin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami, selaras dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 2 September 2024 di dalam renungan harian. Judul renungan kita hari ini adalah kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Pembacaan kita diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, adalah sangat penting jika kita tahu untuk apa kita ada. Apa tujuan kita ada di dunia ini? Mengapa kita menjadi orang Kristen? Dengan kita mengetahui alasan dan tujuan hidup kita, maka kita akan mudah mengarahkan kehidupan dan seluruh pikiran dan rencana kita kepada tujuan tersebut. Hal ini juga sangat berlaku bagi gereja Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus menghasilkan kesadaran di dalam hati masing-masing akan siapa dan apa kita yang Tuhan mau di bawah pimpinan Kristus dan Roh Kudus-Nya. Gereja harus menjadi lebih dari sekedar klub sosial atau pusat hiburan. Firman Tuhan harus menyatakan kepada kita apa yang harusnya menjadi tujuan dan panggilan hidup kita. Petrus menjelaskan bahwa kita semua telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang sebelumnya bukan umat Allah, artinya orang-orang yang layak dimurkai oleh Tuhan karena dosa dan pelanggaran, tetapi telah mendapat belas kasihan Allah dan telah dijadikan umat-Nya, kepunyaannya sendiri di ayat 10. Untuk apa saudara? Pasti ada tujuan dari panggilan Tuhan. Tuhan menginginkan gerejanya di bumi ini menjadi seperti Kristus yang memberikan teladan bagi setiap orang percaya. Dengan meneladani Kristus, maka gereja Tuhan dapat memenuhi tujuan dan panggilannya yang bisa dibagi dalam 3 aspek, saudara. Yang pertama, aspek pertama, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, Sang Juru Selamat. Kita harus selalu meninggikan nama Kristus di dalam tahta hati kita, menjadikan Dia dan kehendaknya prioritas utama dalam hati kita. Siapa yang menduduki hati saudara? Itulah yang biasanya saudara puja dan yang saudara dahulukan kepentingannya atau yang saudara puaskan. Saudara akan melakukan apa saja yang dikehendaki oleh yang duduk di dalam hati, tata hati saudara. Apakah itu Yesus atau hal lainnya? Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang menyusun kalimat itu terbalik. Mereka mencari dahulu segala yang lain. Sebab itu mereka selalu kekurangan. Kekurangan damai, kekurangan sukacita, kekurangan macam-macam, dan selalu merasa kurang dan tidak puas. Jika mau hidup saudara puas, prioritas pertama adalah biarlah hatimu memuliakan Tuhan dan mencari kebenarannya setiap hari melalui firman-Nya, melalui doa pribadi, melalui pujian dan penyembahan. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Yang kedua saudara, aspek apa? Membangun para kudus. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, sebagai gereja Tuhan kita dipanggil untuk
saling membangun. Gereja bukanlah tempat berkumpulnya pribadi-pribadi yang berjuang untuk kepentingan diri sendiri saja. Memang keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing pribadi dan tidak bisa diwakilkan. Tetapi Tuhan menempatkan orang percaya dalam gereja lokal agar dalam perjuangan imannya umat Tuhan bisa saling menopang dan saling membangun, saling mempraktekkan kasih. Karena Tuhan tahu apa dalam pergumulan iman seseorang diri saja tidak akan mampu menghadapinya. Seorang dapat dialahkan, 2 orang akan bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Seperti yang tulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 12. Yang ketiga saudara, aspek ketiga. Menginjili orang berdosa. Panggilan yang jelas tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menginjil berarti memberitakan kabar baik tentang keselamatan dari Kristus. Meski ini bukan pekerjaan manusia yang membuat seseorang bertobat, melainkan Roh Kudus, tetapi Allah mau memakai manusia sebagai mitra dalam menjalankan misi kerajaan surga di bumi ini. Tentu dalam melakukannya manusia harus mengandalkan pimpinan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8. Apa perenungan kita hari ini saudara? Ketiga panggilan ini telah dijalankan oleh Kristus. Dan saat ini tugas ini diamanatkan kepada semua orang percaya yang terikat pada tubuh Kristus. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus saling membangun sesama tubuh Kristus. Dan kita harus menginjili orang berdosa yang belum mengenal Kristus. Inilah panggilan kita untuk menjadi seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau karena kasih karunia kami boleh dipanggil dari sekian banyak manusia yang ada di bumi ini. Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh saling membangun dalam tubuh Kristus, dan untuk kami menginjili orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pakai setiap kami ya Bapa, beri kami keberanian untuk kami bisa melaksanakan panggilan Tuhan ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.